maaf mengganggu waktunya. Saya Nurul Arifah sebagai reporter ingin mewawancarai Bapak nih. Kira-kira apakah Bapak berkenan jika kami dokumentasikan? Sebelum wawancara, izinkan kami untuk menjabarkan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Baiklah Pak, ini Pak pertanyaannya. Ada di bawah. Kami nanya ke Bapak? Iya. Mau lihat baliknya? Ada pertanyaan lagi? Iya juga. Baiklah Pak, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi wawancaranya ya. Ya. Yang pertama, kira-kira apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk menjadi guru di SMK 45 ini? Karena kan jadi guru tuh kayak salah satu pekerjaan yang cukup berat ya. Terus bisa tolong dijelaskan Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru memang tugasnya sangat berat. Tapi juga di samping berat, itu tugas yang paling mulia. Karena guru merupakan asal-usulnya orang hebat itu adalah dari guru. Kebetulan memang guru memang sudah mendarah daging di keluarga Bapak. Memang dari kakek, nenek, orang tua Bapak juga semuanya alhamdulillah dari guru. Makanya Bapak termotivasi untuk menjadi gurunya sangat kuat, sangat tinggi. Karena memang pahlawan tanda jasa adalah guru memang. Dan itu hidup berkah ya jadi guru. Ya. Intinya ke situ. Oke. Baik Pak, yang kedua kira-kira Bapak kalau mengajar tuh di mata pelajaran apa nih? Terus lalu kenapa Bapak memilih profesi sebagai guru di guru SMK 45 ini? Bapak ngajar di SMK 45 itu karena memang pendidikan Bapak di UIN Ciputat, Jakarta itu memang jurusannya adalah bahasa Arab. Maka itu Bapak di SMK 45 mengajar ya sesuai dengan pendidikan Bapak yaitu bahasa Arab. Kenapa Bapak memilih profesi menjadi guru di SMK 45? Karena memang di 45 memang ada formasi untuk guru bahasa Arab, makanya Bapak ditunjuk dari dinas untuk mengajar di SMK 45 untuk mengajar bahasa Arab. Oke, sesuai baik. dengan pendidikan Bapak. Oke, baik Pak. Lalu kan Bapak nih kalau nggak salah ngajar kelasnya tuh banyak. Kira-kira kelas apa aja nih yang Bapak ajarkan? Terus kira-kira dari beberapa kelas yang Bapak ajari, kelas mana yang menurut Bapak senangi? Misalnya kayak orang-orangnya tuh yang menurut Bapak gampang diatur lah kelasnya gitu-gitu. Ya. Mengajar itu suatu teknik. Dan di 45 Bapak memang banyak kelas, khususnya di kelas 10. Ada 7 kelas dan memang semuanya punya karakteristik masing-masing. Setiap anak dan setiap kelas punya karakteristik masing-masing. Dan semuanya menarik dan semuanya tertantang buat Bapak untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya di SMK 45. Jadi tidak ada salah satu kelas yang menurut Bapak lebih bagus atau lebih enggak, semua sama dan semua punya hambatan, semua punya tantangan, semua punya kesenangan sendiri-sendiri. Dan itu merupakan tantangan yang merupakan variasi dari mengajar itu. Oh ya. Ada yang lagi mau ditambahkan Pak? Sudah. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Lalu keempat, kalau misalkan ada murid yang misalnya nakal di kelas atau yang benar-benar udah sulit banget diatur tuh, gimana sih solusi Bapak untuk buat masalah tersebut? Bapak memecahkannya bagaimana? Nah, kalau ada anak-anak yang memang dia punya dunia sendiri, di kelas itu kan macam-macam anak. Ada yang anak ABK, Ya. ada yang anak memang super cerdas, ada yang anak menengah, ada yang IQ-nya sedang, ada yang rendah, kan macam-macam gitu ya. Iya benar. Mungkin kalau memang anaknya tergolong termasuk ABK, ya kita maklumin.
Tapi kalau anak itu punya kecerdasan tinggi, dia kan mungkin di rumahnya atau di sebelumnya mungkin dia sudah pernah mendapatkan ilmu yang Bapak ajarkan. Iya. Mungkin bisa jadi karena itu dia agak sedikit tidak memperhatikan. Mungkin ada beberapa teknik yang akan Bapak ajarkan ke mereka untuk orang-orang seperti itu. Dan itu lagi sekali lagi itu merupakan tantangan dan merupakan teknik buat guru bahasa Arab di SMK 45. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira perjalanan atau cerita Bapak tuh bisa sampai di SMK 45 itu bagaimana sih? Dari awalnya Bapak bisa jadi guru bahasa Arab, terus Bapak bisa di sini ngajar juga, itu gimana? Bapak mulai pendidikan setelah aliyah di Jawa Timur tahun 2003 itu Bapak langsung ambil kuliah di Universitas Islam Negeri jurusan bahasa Arab. Agak panjang prosesnya pada masa kuliah karena memang orang tua di tengah perjalanan orang tua Bapak sudah meninggal. Tiba-tiba meninggal, akhirnya proses kuliah terus berlangsung namun tidak selancar yang diharapkan. Terus setelah sebelum lulus Bapak itu ngajar di SD Pondok Labu. Tahun 2009 Bapak ikut gabung di dunia pendidikan. 2009 Bapak ikut gabung dunia pendidikan sampai dengan 2023. Nah kebetulan di rumah itu ada lembaga pendidikan pondok pesantren khusus di Aceh. Jadi setiap harinya Bapak di pondok pesantren, dan kebetulan rumah Bapak juga di asrama pondok pesantren sebagai dewan guru di pondok pesantren itu, sekaligus untuk kerja pagi sampai sorenya itu di sekolahan. Akhirnya tahun 2023 karena perjuangan sudah lama, akhirnya Bapak terpanggil oleh Dinas Pendidikan dan ditempatkan di SMK 45 tahun 2023 bulan Agustus. Gitu. Terus Pak, kalau boleh tahu nih Pak nih, kesulitan Bapak tuh pas masuk di SMK 45 ini apa sih Pak? Kayak maksudnya pas Bapak jadi guru di sini awal-awal gitu Bapak masuk itu gimana? Ada kesulitan nggak? Kesulitan pasti ada, terutama di adaptasi karena awalnya Bapak ngajar di anak-anak kecil, anak-anak SD, dan Bapak tiba-tiba di SMK itu merupakan alih fungsi yang sangat luar biasa. Terutama metode pembelajarannya itu sangat Bapak rubah 180 derajat. Metodenya Bapak rubah 180 derajat, kebiasaannya Bapak rubah 180 derajat. Itu tantangan yang sangat pengaruhi buat Bapak. Jadi sampai saat ini karena baru dari bulan Agustus masih adaptasi proses untuk hari ini. Nah, ya. Pasti nanti Bapak bakal terbiasa dong ngajar di sini, kayak mungkin semacam kayak Bapak seneng ngajar di sini kalau misal Bapak udah mulai beradaptasi gitu, udah mulai terbiasa. Ya, harapan Bapak juga dalam waktu dekat itu sudah bisa adaptasi, sudah bisa menguasai pola-pola yang ada di SMK 45, khususnya di bahasa Arab. Dan memang ya Bapak memang ditugaskan di 45 dan mau nggak mau dan Bapak harus stay di 45 sampai tugas Bapak selesai. Dan itu pun Bapak tidak tahu kapan tugas Bapak selesai di sini. Selagi itu masih ada dan Bapak akan mengajar semaksimal mungkin dengan metode yang memang harus selalu berubah menyesuaikan kondisi keadaan di siswa SMK 45 ini. Oke, kan tadi kan kata Bapak kan mengajar sebagai guru bahasa Arab. Kalau menurut Bapak tuh bahasa Arab itu susah nggak sih Pak? Terus biar anak-anaknya bisa bahasa Arab itu bagaimana caranya? Terus teknik belajarnya harus gimana gitu biar bisa bahasa Arab gitu kan? Biasanya bahasa Arab susah tuh buat anak-anak, kayak aduh bahasa Arab susah nih Pak, gini-gini gitu. Itu bagaimana cara kita biar bisa bahasa Arab gitu Pak? Gimana Pak? Untuk belajar bahasa Arab awalnya memang terlihat susah karena menurut saya orang yang bilang susah itu
karena itu barang asing. Hmm. Barang asing, dan karena ini berupa bahasa, bahasa itu adalah kebiasaan. Al-adah muhakkamah, al-lughah al-adah, bahasa adalah kebiasaan. Namanya bahasa itu harus dibiasain. Sedangkan bahasa kita ada sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Slogan-slogan di masyarakat di luar itu adalah slogan-slogan kebanyakan berbahasa Inggris. Iya. Makanya untuk bahasa Arab itu sangat minim. Sangat minim untuk publikasi di luar. Go public itu sangat susah untuk bahasa Arab. Sangat jarang. Makanya tantangannya untuk belajar bahasa Arab ya seperti itu. Maka sekali lagi, tak sayang maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kenal dulu, nanti insya Allah nanti akan sayang. Sedangkan kalau menurut Bapak, bahasa Arab itu adalah bahasa yang memang bahasa ilahi ya. Bahasa yang memang bahasa kita orang muslim aja bahasanya adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Masa kita sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad khususnya ya, spesialnya itu sebagai umat Nabi Muhammad untuk muslim khususnya itu kenapa nggak bisa belajar bahasa Arab gitu ya? Iya benar. Kan sangat naif sekali kalau memang sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai orang Islam khususnya itu tidak bisa bahasa Arab, walaupun kolilan, walaupun kecil, walaupun sedikit, masa nggak bisa kan kebangetan gitu. Iya. Hanya tugas Bapak juga sini memang agak berat karena kebiasaan dari anak-anak SMK 45 kan yang sebelumnya mungkin mereka lama di dunia umum, di sini tiba-tiba ada bahasa Arab, mungkin itu yang tantangannya yang memang harus Bapak biasakan. Yang Bapak bilang lagi al-lughah itu hiya al-adah, bahasa adalah kebiasaan. Kalau kita tidak biasa, maka ya bahasa itu tidak akan tercipta. Karena kebiasaan itu, maka yang tadinya bilang susah menjadi nikmat, yang tadinya susah menjadi indah, yang tadinya susah menjadi berkah. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Oke Pak, lanjut ya. Terus bagaimana sih cara Bapak menilai kinerja Bapak sebagai guru baru di SMK 45? Apakah Bapak ingin lebih improvisasi strategi Bapak? Untuk melihat seberapa jauh kinerja kita dalam mengajar di bahasa Arab, tentunya tidak lepas dari outputnya nanti. Iya. Metode sekarang Bapak jalankan metode A, nanti Bapak lihat outputnya. Apakah outputnya itu keberhasilannya 100%, apa 70%, ataukah 50%, ataukah bahkan 55 di bawah 50. Nah itu yang menentukan keberhasilan kinerja Bapak dalam mengajar bahasa Arab di SMK 45. Dan untuk saat ini belum Bapak bisa sebutkan keberhasilannya karena masih proses berjalan KBM. Jadi nanti setelah UAS Bapak akan evaluasi apakah progres Bapak, metode Bapak apakah terserap seberapa persen, range-nya berapa persen. Nah itu kan yang akan menentukan seberapa keberhasilan kinerja Bapak di guru bahasa Arab di SMK 45. Oke, baik. Yang selanjutnya, jika Bapak diberi kesempatan memilih sekolah untuk mengajar, maka apakah SMK 45 tetap menjadi pilihan Bapak atau Bapak memilih sekolah lain? Untuk kondisi Bapak saat ini, karena SMK 45 ini lokasinya itu tidak jauh dari kediaman Bapak. Kondisi Bapak saat ini, Bapak berdomisili di Gandaria Selatan. Itu kurang lebih kalau untuk pagi hari itu perjalanan antara 10 sampai 15 menit. Jadi menurut Bapak, ya SMK 45 ya cukup terbaik lah buat Bapak, cukup bisa terjangkau dengan Bapak, cukup favorit buat Bapak. Ya selagi tidak ada alasan yang jelas untuk Bapak pindah dari sekolah SMK 45 itu. Wah, ternyata jadi guru merupakan pekerjaan yang lumayan melelahkan ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak sudah bersedia menjadi narasumber di wawancara kita kali ini. Semoga Bapak bisa tetap semangat dalam mengajar di SMK 45 ini dan semoga betah juga di sini sebagai guru baru juga. Semoga wawancara kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Juga pastinya untuk kita semua yang ada di sini. Oh ya Pak, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita tutup? Kiranya satu hal yang memang perlu Bapak sampaikan untuk anak-anak SMK 45. Guru merupakan
pahlawan tanpa tanda jasa. Karena guru oleh guru, setinggi-tinggi profesi tidak lepas dari profesi guru yang membuat anak-anak menjadi sukses di masa depan kemudian hari. Pesan Bapak adalah guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kandung. Maka dari itu, hormatilah gurumu sebagaimana hormati kedua orang tuamu. Hargai guru sebagaimana hargai orang tua kamu di rumah. Itu aja pesan Bapak. Ya, oke, semuanya itu tadi adalah wawancara kita kali ini bersama Pak Abdul Hamid, yaitu guru bahasa Arab di SMK yang 45. Sekian untuk wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.